Yang pertama adalah di mana Allah menempatkan kita. Mulai dari pekerjaan kita, kemudian pekerjaan itu kita gunakan hasilnya untuk apa. Kemudian kesibukan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita hadir di sini, ketika kita disibukkan dengan salat berjamaah, dengan berzikir, membaca Al-Quran, itu adalah salah satu bukti bahwasanya Allah menghendaki kebaikan buat kita. Allah menyayangi kita, Allah mencintai kita. Itu salah satu buktinya. Jadi nggak usah nanya ke Allah, cukup lihat introspeksi ke dalam diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita ini beribadah, berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita salat berjamaah di sini. Itu adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita semuanya. Ngomong-ngomong salat berjamaah, itu ada satu kisah dari Syekh Bakri di dalam kitabnya I'anatul Talibin. Beliau bercerita ada salah seorang ahli ibadah namanya Abdullah bin Umar Al-Qawariri. Abdullah bin Umar Al-Qawariri ini adalah orang yang tidak pernah lepas dari sholat berjamaah. 5 waktu selalu sholat berjamaah. Sudah istiqomah selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Sampai suatu ketika Abdullah bin Umar ini kedatangan seorang tamu. Nah, tamunya ini akhirnya membuat dia ini sibuk melayaninya sehingga ketinggalan sholat berjamaah. Mungkin biasanya di Masjid Al-Hikmah dia sholat berjamaah, kemudian ketika datang sudah tutup dan dikunci. Enggak menyerah, akhirnya cari masjid yang lain, masjid yang terdekat. Dicari masjid yang lain ternyata sudah sholat berjamaah. Dicari masjid yang lain ternyata sudah sholat berjamaah. Akhirnya dia pulang dengan perasaan sedih, dengan perasaan hampa, tidak bisa sholat berjamaah. Ketika itu dia teringat satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu pahalanya lebih baik daripada sholat sendiri dengan kira-kira bisa lain wa isyin atau derajat. Perbedaannya itu perbandingannya adalah 27 derajat. Akhirnya Abdullah bin Umar Al-Qawariri ini sholatnya sendiri, sholat isya sendiri. Tapi karena nggak mau kalah sama yang sholat berjamaah, diulang sholat isyanya pada saat itu sebanyak 27 kali. Jadi karena ahli ibadah ya, jadi beliau mengkalkulasi berarti kalau misalnya saya 27 kali sholat, pahalanya sebanding dengan orang yang sholat berjamaah. Akhirnya setelah sholat isya tidurlah dia. Ketika tidur dia bermimpi ada banyak rombongan itu jalan dengan kuda, ya, beriringan dengan kuda. Kemudian dia berjalan kaki, ingin mengejar rombongan berkuda itu. Sampai ada salah seorang dari rombongan berkuda itu bilang bahwasanya, "Hei Abdullah bin Umar, sampai kapanpun dan bagaimanapun kamu gak akan pernah bisa mengejar kami." Terus, "Loh kenapa kami gak bisa mengejar kamu?" "Karena kamu gak sholat berjamaah." Wah, langsung terbangun di situ timbul rasa penyesalan. Artinya 27 derajat itu bukan hitung-hitungan angka, ya. Jadi itu hanya menggambarkan saja bahwasanya pahala daripada sholat berjamaah jauh lebih banyak daripada sholat sendiri. Jadi itu mau sebanyak apapun kamu sholat isya kalau sendiri sekalipun 27 kali atau bahkan 100 kali, kamu gak akan tetap bisa mengejar keutamaan daripada sholat berjamaah. Itu saking hebatnya pahala dari sholat berjamaah. Sekalipun hadis mengatakan bisa lain wa isyin darajat, ya bukan berarti kita sholat sendiri 27 kali selesai seri satu sama dengan orang yang berjamaah, bukan. Tapi itu hanya gambaran saja betapa sholat berjamaah itu pahalanya jauh lebih besar dan tidak mungkin terkejar dengan pahala dari orang yang sholat sendiri. Nabi Muhammad SAW pada satu kesempatan itu juga bercerita tentang seorang ahli ibadah, dari kalangan Bani Israel yang bernama Jurayj. Nah, ini kisah yang masyhur sebetulnya. Nah, Jurayj ini adalah orang yang sangat ahli ibadah.
bahkan saking ahli ibadahnya punya makbad sendiri, punya tempat ibadah sendiri. Ketika itu dia sedang melaksanakan sholat sunnah ceritanya. Jadi ibadah terus sholat sunnah mutlak terus. Pokoknya hari-harinya diisi dengan beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian datanglah ibunya memanggil Jurej. Wahai Jurej. Di situ karena lagi ibadah kemudian mendengar bahwasanya ibunya memanggil, tapi dia ini ada keraguan untuk menjawab panggilan dari ibundanya. Dia mengatakan dalam hati, ya Allah, mana yang harus saya utamakan? Tetap beribadah kepada Engkau atau saya menjawab seruan daripada ibunda saya? Nah, singkat cerita, akhirnya dia memutuskan untuk melanjutkan ibadahnya. Besokannya dipanggil lagi, sama, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus melanjutkan ibadah saya atau memenuhi seruan atau panggilan dari ibunda saya, dan melanjutkan ibadahnya lagi. Sampai ketiga, akhirnya karena ibundanya kesel, ya, dia ini bilang nyeletuk, yang namanya mama ya, namanya ibu-ibu asal nyeletuk, ya kan? Ya Allah, gitu, saya ingin si Jurej ini sebelum mati dia merasakan fitnah dari seorang pelacur. Nah, jadi saking keselnya, saya pengen Jurej ini mendapatkan fitnah dari seorang pelacur sebelum dia mati. Akhirnya karena doa orang tua makbul, ya, doa ibu makbul, akhirnya di satu desa yang ditinggalin oleh Jurej ini ada salah seorang pelacur itu, karena sudah terkenal ahli ibadah. Jadi ya kayak apa itu, pokoknya mereka itu kayak bikin kesepakatan siapa di antara mereka yang bisa menggoda atau memfitnah dari Jurej. Kemudian adalah salah satu ketuanya dari pelacur itu yang mengatakan bahwasanya saya itu bisa menghancurkan Jurej dengan saya memfitnahnya. Akhirnya dia mengatakan kepada orang-orang kampung bahwasanya bayi yang sedang dikandungnya, bayi yang sudah dilahirkannya, yang baru dikandungnya itu, dia adalah anak daripada Jurej. Wah, langsung naik pitam semua masyarakat di sana bahwasanya Jurej yang dikenal ahli ibadah ternyata bermain dengan seorang pelacur tanpa cross check terlebih dahulu. Setelah itu, ya, namanya masyarakat, akhirnya mereka menghancurkan makbad rumah ibadahnya Jurej. Setelah dihancurkan, kenapa, apa yang kalian lakukan? Ya kan, kamu ini sudah berzina dengan seorang pelacur. Kemudian kata Jurej, namanya ahli ibadah punya karomah. Dia coba panggil anaknya yang sudah dilahirkan itu, bawa ke sini. Setelah dibawa, akhirnya kemudian diajak ngomong sama Jurej. Wahai kamu seorang bayi, siapa sebetulnya ayah kamu? Akhirnya bayi itu dengan izin Allah bisa menjawab siapa ayahnya sebetulnya, dan ternyata bukan Jurej. Itu ahli ibadah seperti Jurej, ternyata karena nggak tahu prioritas antara ibadah sunnah, ya, dengan yang wajib, yaitu adalah memenuhi panggilan atau seruan daripada orang tuanya, maka dia mendapatkan ujian yang luar biasa, yang juga keluar ujian itu karena dari lisan seorang ibu. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad kan mengatakan bahwasanya ada 3 doa itu yang enggak tertolak. Yang pertama da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Kemudian yang kedua da'watul musafir, doa orang yang musafir. Yang ketiga da'watul walid ala walid, doa seorang tua terhadap anaknya. Nah, maka penting bagi orang tua ini untuk senantiasa mendoakan anak-anaknya, karena itu sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bukan hanya doa seorang ibu, tapi doa orang tua, doa orang tua, doa seorang ayah pun itu juga bisa makbul, diterima di sisi Allah ketika dia diperuntukkan untuk anaknya. Sehingga dengan kita sholat berjamaah, apalagi di sini posisi sebagai orang tua, kemudian sholat berjamaah dengan memiliki pahala yang sangat-sangat luar biasa,
Kita berdoa untuk anak-anak kita di rumah, kita berdoa untuk anak keturunan kita di rumah. Maka betapa Allah Subhanahu wa taala akan memandang doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doa tersebut. Ya, barangkali doa itu kan kata Ibnu Athaillah As-Sakandari enggak mesti langsung diijabah. Ya, para nabi pun semuanya harus menunggu untuk diijabah doanya. Kita nabi bukan, kita rasul bukan, kita doa siang hari ini malah pengen dikabulkan. Bukan luar biasa. Jadi kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua dengan jaminan dari Rasulullah bahwasanya doa akan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diperhatikan lisan kita, perasaan kita kepada seorang anak. Jangan sampai seperti ibu dan yang ada kekecewaan terhadap anaknya. Bahkan kalau bisa saat lagi kesel, jangan itu doakan, tetap sumpahin yang baik untuk seorang anak. Saya sumpahin kamu jadi orang pintar dan alim. Nah itu, dengan sambil teriak-teriak. Saya sumpahin kamu jadi hafiz Quran. Saya sumpahin kamu jadi imam Masjid Nabawi. Seperti yang dikisahkan yang terkenal itu Imam Sudais disumpahin oleh ibundanya karena saking nakalnya, disumpahin untuk menjadi imam Masjidil Haram. Ternyata betul. Urusannya Imam Sudais menjadi imam masjid. Nah, jadi penting bagi kita untuk menjaga lisan kita. Kembali lagi ke awal tadi, kalau kita ingin mengetahui bagaimana kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan di mana Allah menempatkan kita, kesibukan apa yang Allah berikan kepada kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Jangan bertanya keluar-keluar tentang bagaimana Allah terhadap kita, tapi wa fi anfusikum, lihat saja diri kalian sendiri. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat terhadap diri kita sendiri? Makanya ada satu makalah dan arafa nafsa arafa rabbah. Siapa yang tahu dirinya sendiri, maka dia akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat, bertafakur itu bukan cuma mentafakuri alam, bukan hanya mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, tapi kita perlu mentafakuri diri kita sendiri. Ya, mentafakuri diri kita sendiri, bagaimana tangan ini bisa bergerak, siapa yang menciptakan, bagaimana mata ini bisa melihat, telinga ini bisa mendengar. Semuanya itu akan bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan, Allah memberikan kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap apa yang kita rencanakan dimudahkan, setiap apa yang kita inginkan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh salehah, berbakti kepada kedua orang tua, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita menjadi perkumpulan yang senantiasa dirahmati dan diberkati. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Ini